Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Lailul Hamibah dengan NIM G052190027. Saya dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi fundraising di lembaga sosial rumah zakat. Adapun profil lembaga rumah zakat. Lembaga Rumah Zakat berdiri pada tahun 1996 yang sebelumnya dinamakan Yayasan Dompet Sosial Ummul Qura yang didirikan oleh Ustadz Abdul Syauqi, salah satu tokoh dai muda dari Bandung. Bersama beberapa rekan dari kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Qura, beliau sepakat membentuk sebuah lembaga sosial yang konkret pada bantuan kemanusiaan, di mana kantor pusatnya berada di Kota Bandung dan kesekretariatannya bertempat di Jalan Turangga 33, Bandung, sekaligus sebagai tempat kajiannya. Lembaga Rumah Zakat juga memiliki visi dan misi. Adapun visinya yakni lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional, dan misinya yakni yang pertama yakni berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional. Yang kedua, memfasilitasi kemandirian masyarakat, dan yang ketiga, mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insan. Selanjutnya yakni ada produk-produk fundraising rumah zakat. Pada rumah zakat memiliki beberapa produk, diantaranya ada produk pendidikan, produk kesehatan, produk ekonomi, dan produk lingkungan. Beberapa produk tersebut memiliki programnya masing-masing. Contohnya yakni produk pendidikan memiliki program beasiswa ceria, program sekolah juara, program beasiswa juara, program kemah juara, program mobil juara, dan program bantuan pendidikan. Dan adapun produk kesehatan memiliki program hitan massal, program ambulan gratis, program mobil klinik keliling, dan mobil dan program layanan bersalin gratis. Dan pada produk ekonomi memiliki program yakni bantuan ekonomi, kampung mandiri pangan, kampung perubahan. Dan pada produk lingkungan memiliki program, diantaranya yang pertama ada program water well dan program bantuan air bersih dan program kampungku hijau. Yang selanjutnya ada strategi fundraising rumah zakat. Rumah zakat sebagai lembaga amil zakat melakukan pengumpulan dana sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Adapun proses kegiatan fundraising yang dilakukan di rumah zakat yakni diantaranya ada proses melakukan penelitian. Proses ini bertujuan untuk menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar pengumpulan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, yakni proses menentukan strategi. Setelah melakukan penelitian, maka menentukan strategi yang tepat agar dana yang terkumpul bisa lebih banyak dari target yang telah ditentukan. Yang ketiga, yakni proses monitoring. Proses ini sebagai pemantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan fundraising. Yang selanjutnya ada sistem promosi rumah zakat. Rumah zakat kantor cabang Semarang dalam mempromosikan produknya, mereka menggunakan metode integrated marketing communication. Di antaranya ada metode advertising. Selain melakukan media elektronik dan cetak, Rumah Zakat Cabang Semarang juga mempromosikan produknya melalui spanduk, banner, dan pamflet yang digunakan saat penyaluran bantuan serta menjalankan program langsung ke masyarakat. Seperti pada kegiatan siaga sehat yang menyalurkan bantuan kesehatan pada masyarakat. Yang kedua ada metode personal selling. Metode personal selling yang dilakukan merupakan proses penjualan program Rumah Zakat Cabang Semarang dalam menghimpun dana masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia lainnya. Dan hal ini sebagai profesionalitas Rumah Zakat Cabang Semarang sebagai lembaga sosial untuk mengelola dana zakat infak sedekah masyarakat untuk masyarakat. Dan selanjutnya ada metode marketing interaktif. Rumah Zakat Cabang Semarang juga memasarkan produk via internet agar para muzaki atau donatur mengetahui perkembangan pasar, bantuan serta penyaluran dana mereka kepada para mustahik tanpa mengenal batas waktu dan ruang. Selanjutnya ada metode sales promotion, metode direct marketing, dan metode public relation.
Selanjutnya yakni ada sistem rekrutmen fundraiser di rumah zakat. Yang pertama ada sistem rekrutmen. Pada sistem ini terdapat beberapa tahapan, yakni yang pertama tahap pendaftaran, yang kedua yakni tahap tes tulis dan tahap wawancara, kemudian tahap pengumuman kelulusan. Yang kedua ada motivasi. Jadi seorang relawan harus memiliki sebuah motivasi atau keinginan dan harapan untuk melihat orang lain tersenyum bahagia. Dan yang kedua yakni seorang relawan harus memiliki rasa bahwa dirinya banyak mendapatkan dampak positif selama berada di rumah zakat. Dan yang ketiga seorang relawan harus memiliki sebuah keinginan untuk terus berbagi, bertanggung jawab, serta rasa nyaman beraktivitas dalam organisasi. Selanjutnya, statistik perolehan donasi atau fundraising di rumah zakat. Dari aspek pengumpulan, jenis dana yang dikumpulkan terdiri dari dana zakat dan infak atau sodaqoh. Pengumpulan donasi pertama kali dilakukan pada tahun 1998 masih dengan nama dompet sosial Ummul Qura, di mana jumlah yang terkumpul selama 1998 sampai 1999 sebanyak 0,8 miliar rupiah. Pengumpulan zakat dan infak atau sedekah yang dilakukan rumah zakat terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2019, pengumpulan zakat dan infak sedekah mencapai 244 juta miliar rupiah. Berdasarkan data pada tabel, jumlah pengumpulan rata-rata selama 5 tahunan terakhir dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 176 juta miliar rupiah. Dan yang terakhir ada faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan yang dihadapi oleh rumah zakat. Yang pertama ada faktor pendukungnya. Tempat yang strategis, memiliki pendapatan yang besar per tahunnya, satu-satunya lembaga zakat, infak, dan sodaqoh yang menggunakan manajemen pemasaran Integrated Marketing Communication, memiliki amil yang berprofesional dan berkinerja baik, memiliki donatur terbesar sekota Semarang, dan satu-satunya lembaga amil zakat di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dalam pencapaian selaku lembaga amil zakat lebih dari 10 penghargaan. Selanjutnya yakni faktor penghambatnya. Luasnya wilayah penyaluran dan binaan, cenderung monoton terhadap penyaluran bantuan sosial dan lebih banyak ke wilayah terdekat dari Semarang, minim media dan lebih banyak menggunakan oral vokal, proses birokrasi yang ribet, minim dana operasional dalam proses memasarkan produk dan menyalurkan bantuan, keputusan menunggu dari pusat sehingga sering menghambat proses pemasaran produk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.